Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan saat Abu Nawas jalan-jalan di tengah keramaian, ia berpapasan dengan dua pemuda yang sedang mabuk berat. Satu pemuda berkata, "Hah, panas banget siang ini. Gak enak buat mabuk." Temannya yang mendengar itu langsung tertawa. "Hei, ini malam kawan, bukan siang. Mabuk berat kayaknya kamu itu, sampai nggak bisa bedain mana siang mana malam." Sambil berjalan sempoyongan, mereka terus saja memperdebatkan tentang siang dan malam. Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan dua pemuda itu tak kuasa menahan tawanya. Namun tiba-tiba mereka berdua menghampiri Abu Nawas. "Wahai tuan, kami berdua ini sedang mabuk berat tuan. Sebenarnya ini siang apa malam tuan?" tanya mereka. Mendapat pertanyaan seperti itu, Abu Nawas malah sengaja mengerjai mereka. "Waduh, saya kurang tahu ya. Soalnya saya orang baru di sini." Mendengar jawaban Abu Nawas, kedua pemuda tersebut kemudian meninggalkan Abu Nawas dan meneruskan debatnya. Adapun Abu Nawas kembali tertawa terbahak-bahak. Halo kawan, jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, juga nyalakan notifikasinya. Dan oh ya, jangan lupa untuk memberikan dukungan lewat super thanks, biar kita tambah semangat bikin kontennya. Kisah selanjutnya. Masih tentang tetangga Abu Nawas yang licik dan bakhil. Ya, siapa lagi? Tentu si Abu Jahil. Nah, dikisahkan Abu Jahil mempunyai kebun yang ditanami berbagai macam buah-buahan. Kebunnya ini berdekatan dengan kebun milik Abu Nawas. Antara kebun Abu Jahil dan kebun milik Abu Nawas hanya dibatasi oleh tumpukan batu. Setelah sekian lama, akhirnya timbul keinginan Abu Jahil untuk menambah luas area kebunnya. Ia pun berpikir keras agar keinginannya bisa terwujud. Hal ini sampai membuat Abu Jahil susah tidur, bahkan susah makan. Sebenarnya bisa saja sih Abu Jahil membeli sebagian kebun Abu Nawas agar kebunnya bertambah luas. Dan ia memang mempunyai cukup uang untuk itu. Tapi ini Abu Jahil loh. Orang yang akan marah hanya karena makanannya dimakan orang lain. Apalagi masalah uang. Udah pasti dia genggam dengan sekuat-kuatnya. Setelah berhari-hari dibayang-bayangi dengan keinginan kebun yang luas, tiba-tiba terlintas pikiran jahat di benaknya. "Aku harus melakukannya sekarang ini, mumpung waktunya sudah malam," pikir Abu Jahil. Di tengah malam gelap gulita, Abu Jahil pun langsung pergi menuju kebunnya. Dia mencari pembatas tumpukan batu yang menjadi pemisah antara kebunnya dan kebun milik Abu Nawas. Setelah menemukannya, dia mulai mengangkat satu batu dan memindahkannya ke area kebun milik Abu Nawas. Dengan begitu, luas kebun milik Abu Jahil menjadi bertambah luas. Setelah selesai, ia kembali pulang ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi. Dan dia tidur dengan tersenyum-senyum, merasa senang dengan apa yang dilakukannya. Selama beberapa hari, Abu Nawas tidak menyadari perbuatan Abu Jahil itu. Ia masih santai menanam buah-buahan di area yang telah dicuri oleh Abu Jahil. Seiring berjalannya waktu, buah yang ditanami oleh Abu Nawas ini berbuah. Buahnya besar-besar dan segar. Melihat hal itu, Abu Jahil senang bukan kepalang. Dia pun segera memanen tanaman buah tersebut. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas. Ia sangat terkejut melihat Abu Jahil memanen tanaman buah miliknya. "Hei Abu Jahil, apa yang kamu lakukan?" seru Abu Nawas. "Ya lagi manen buah di kebunku lah," jawab Abu Jahil. "Apa kau bilang? Ini itu masih area kebunku Abu Jahil," balas Abu Nawas. "Ya Abu Nawas, ngigo kamu ya. Coba kau lihat tuh batu pembatasnya," tantang Abu Jahil.
Sejenak Abu Nawas terdiam. Loh, kenapa tumpukan batunya bisa pindah ya? Atau aku yang kurang teliti? Pikir Abu Nawas. Tapi kan buah itu aku yang menanamnya, Abu Jahil, ucap Abu Nawas. Itu sih salahmu sendiri, menanam buah kok di kebunku. Berarti ini ya milikku lah, kata Abu Jahil dengan licik. Wah, ini pasti ada yang gak beres, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Jahil, kamu pasti memindahkan tumpukan batu pembatas itu kan? Tanya Abu Nawas geram. Weh, jangan fitnah kamu. Aku bisa mengadukanmu ke Tuan Hakim, balas Abu Jahil menggertak. Ayo, siapa takut? Kita selesaikan masalah ini di depan Tuan Hakim, timpal Abu Nawas. Maka keduanya pun menghadap Tuan Hakim. Di hadapan Tuan Hakim, antara Abu Nawas dan Abu Jahil saling mengadukan masalahnya. Setelah mendengar penuturan dari kedua belah pihak, Tuan Hakim berkata, jujur saja, aku sangat bingung siapa di antara kalian yang benar. Tapi sepertinya aku lebih mempercayai Abu Jahil. Wow, tunggu Tuan Hakim. Kenapa Anda begitu mudah memutuskan hal ini? Anda ini kan hakim yang terkenal bijak. Harusnya Anda lebih berhati-hati dalam memutuskan, nggak terburu-buru seperti ini, balas Abu Nawas nggak terima. Sudahlah Abu Nawas, terima saja keputusan hakim. Toh area kebunmu juga masih luas, ucap Abu Jahil. Enak saja kamu bicara. Kamu telah mencuri lahanku. Kamu sengaja memindahkan tumpukan batu yang menjadi pembatas, kata Abu Nawas. Sudah, diam kalian semua. Apa yang akan aku putuskan tidak bisa diganggu-gugat. Dan keputusanku, tanah yang kamu tanami buah adalah milik Abu Jahil, kata Tuan Hakim memutuskan. Mendengar hal itu, Abu Jahil senang bukan kepalang. Terima kasih Tuan Hakim. Anda ini memang hakim yang paling bijak yang pernah aku kenal, sahut Abu Jahil. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut. Wah, asik nih. Sekarang aku punya kebun luas daripada Abu Nawas, batin Abu Jahil kegirangan. Oh ya Abu Jahil, berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim. Adalah 1,5 hektar Tuan Hakim, jawab Abu Jahil. Kalau kamu, Abu Nawas, berapa luas kebunmu? Tanya Tuan Hakim kembali. Sebenarnya luas kebunku 1,5 hektar Tuan Hakim. Tapi ya, karena setengahnya dicuri oleh Abu Jahil, luasnya jadi tinggal 1 hektar, jawab Abu Nawas. Nah, kalian tahu nggak kenapa aku tanya luas kebun kalian? Jadi, kemarin aku mendapat surat langsung dari Baginda Raja. Beliau memerintahkan kepadaku, barang siapa yang mempunyai kebun luasnya lebih dari 1 hektar, maka akan disita negara beserta isinya. Dan siapa saja yang menentang peraturan ini akan dihukum mati. Baginda Raja terpaksa melakukan hal ini karena kondisi keuangan negara yang sedang kritis, kata Tuan Hakim menjelaskan. Seketika raut wajah Abu Jahil yang tadinya ceria mendadak berubah menjadi terkejut. Waduh, celaka ini. Aku akan kehilangan kebunku kalau begini ceritanya, pikir Abu Jahil ketakutan. Tuan Hakim, maaf Tuan. Sebenarnya luas kebunku itu hanya 1 hektar, tutur Abu Jahil. Loh, tadi kamu bilang 1,5 hektar. Kok sekarang bilangnya 1 hektar? Kamu jangan main-main Abu Jahil, kata Tuan Hakim. Iya Tuan Hakim, aku berani bersumpah. Kebunku itu memang luasnya 1 hektar Tuan Hakim. 1/2 hektarnya itu milik Abu Nawas. Tumpukan batu yang jadi pembatas antara kebunku dan kebun Abu Nawas telah aku pindahkan dari tempatnya, ujar Abu Jahil. Oh begitu ya. Jadi tanah yang ditanami oleh Abu Nawas sebenarnya masih area kebun milik Abu Nawas, tanya Tuan Hakim memastikan. Iya Tuan Hakim, jawab Abu Jahil. Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apa benar luas kebunmu 1,5 hektar? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Benar Tuan Hakim, luas kebun saya memang 1,5 hektar, jawab Abu Nawas semakin pasrah. Nah, kalau gini kan jelas siapa yang sebenarnya berbohong. Pengawal, tangkap Abu Jahil dan masukkan ke dalam penjara. Dia telah mengaku mencuri area kebun milik Abu Nawas, perintah Tuan Hakim.
"Tapi Tuan Hakim, kebunku tidak disita kan?" tanya Abu Jahil. "Abu Jahil, nggak ada itu namanya penyitaan. Itu cuma caraku menyelesaikan masalah ini," balas Tuan Hakim. Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung terkulai lemas. Sementara Abu Nawas tersenyum bahagia karena ia bisa mendapatkan kembali luas kebunnya. Halo kawan, jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, juga nyalakan notifikasinya. Dan oh ya, jangan lupa untuk memberikan dukungan lewat super thanks, biar kita tambah semangat bikin kontennya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai profesi baru. Ia menerima jasa sebagai tukang servis toilet. Karena seringnya mendapatkan orderan, ia sampai lupa waktu dan jarang beristirahat. Akibatnya dalam waktu beberapa hari, ia dilanda sakit panas dan demam. Ketika waktu menjelang malam, kondisi tubuh Abu Nawas semakin lemah. Panas demamnya juga semakin tinggi. Sang istri pun menjadi panik dan segera meminta bantuan seorang tabib. Namun ketika tabib tersebut datang, ia terkesan acuh tak acuh. "Ah, ini sih hanya sakit biasa. Minum pil ini, kalau besok tidak ada perubahan, panggil saya lagi," kata sang tabib sembari memberikan pilnya. Kemudian ia segera meninggalkan rumah Abu Nawas. Dan ternyata demam panas yang diderita Abu Nawas tak kunjung reda hingga keesokan harinya. Karena pil yang tabib berikan hanya pil biasa yang tidak ada khasiatnya. Sang istri pun kembali menemui tabib untuk meminta bantuan. Barulah pada saat itu, si tabib mengobati Abu Nawas dengan memberinya ramuan mujarab. Selang tidak berapa lama kemudian, kondisi Abu Nawas pun mulai membaik. "Wahai Tuan Tabib, kenapa Tuan tidak memberikannya dari tadi malam? Kasihan suami saya, dia semalaman tak bisa tidur," kata istri Abu Nawas. "Kamu ini, lagian malam-malam datang ke rumah. Saya kan sedang istirahat," balap si tabib dengan ketus. Beberapa hari kemudian, toilet di rumah sang tabib mampet tak bisa digunakan. Ia lalu berkata kepada istrinya, "Ini sih keahlian Abu Nawas. Akan kupanggil Abu Nawas kemari, supaya toiletnya dibetulkan." Mendengar hal itu, sang istri tabib pun membalas, "Ini kan sudah jam 2 malam, waktunya orang istirahat. Kenapa tidak besok saja?" Sang tabib pun kembali berkata, "Lah, emang kenapa? Apa salahnya? Saya juga sering dipanggil pasien jam segini. Kemarin saja saat Abu Nawas sakit, istrinya malam-malam juga datang ke sini." Maka berangkatlah sang tabib menuju rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas yang sedang tidur pulas seketika terbangun karena mendengar pintunya diketuk. Ia pun beranjak dari tempat tidur dan membukakan pintunya. "Ada apa Tuan? Malam-malam begini kok datang ke rumah?" tanya Abu Nawas. "Itu, toilet di rumahku mampet Abu Nawas. Tolong segera perbaiki ya," kata sang tabib. "Aduh Tuan, kenapa harus sekarang? Besok pagi kan bisa," balas Abu Nawas kesal. Mendengar nada bicara Abu Nawas yang meninggi, sang tabib pun berkata, "Ya kamu jangan marah gitu dong Abu Nawas. Ingat, tempo hari saat kamu sakit, di tengah malam istrimu juga datang ke rumahku." Abu Nawas pun terdiam mendengar perkataan sang tabib. "Baiklah, ayo kita ke rumahmu," ucap Abu Nawas. Sesampainya di rumah sang tabib, Abu Nawas pun diantar ke belakang ke tempat toilet. Kemudian dengan santainya, Abu Nawas menjatuhkan sebuah pil ke dalam toilet tersebut sambil berkata, "Ini sih mampet biasa. Besok kalau nggak ada perubahan, panggil saya lagi," tutur Abu Nawas sambil meloyor pergi. Sang tabib pun hanya bisa melongo melihat perilaku Abu Nawas itu. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim.
di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.